Oke, selamat sore, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya ya. Saya share screen dulu deh. Tolong kasih tahu yang lain, jadi terutama untuk minggu ini, 2 minggu inilah. Bentar. Jadi saya punya masalah besar sih sebenarnya. Kebanyakan panggilan, stres. Oke, ini kondisi sambungan nggak bagus-bagus banget, pakai doa nih mudah-mudahan oke. Jadi terutama buat yang hari Kamis, harusnya oke. Hari Kamis tanggal 5 jadi hari ini hari Kamis minggu ini kacau karena dipanggil Sesko TNI, terus tanggal 12 saya ke Manado. Jadi tolong dikasih tahu ke yang mahasiswa hari Kamis, ini 2 hari saya nggak bisa. Terus di sini hari Seninnya ini kayaknya ini hari biasa nih. Ini hari biasa yang ini. Mudah-mudahan biasa ini ya. Oke. Mudah-mudahan sore aja yang ini. Jadi mahasiswa malam sebetulnya lebih aman daripada mahasiswa ini. Karena ini panggilan kacau-kacau nih ya. Ini udah yang minta udah mulai panglima kan kacau. Jadi puyeng kepala. Baik, kita akan lanjut urusan forensik. Cuman jujur kalau bisa sih kuis UTS UAS dikerjakan supaya nilainya udah bagus. Kalau nggak salah akhir bulan ini ya kuliahnya habis. Kalau nggak salah lupa saya. Kalau saya mah kuliah jalan terus aja, materinya bisa ganti-ganti, bisa tambahin. Bentar, tanggal 9 ini ada libur ya? Di sini masih libur, kategorinya merah sih sebenarnya. Lebaran haji tanggal 6 ya sebenarnya, lupa lah. Ini kalau tanggal 9 kalau mau libur bisa, kalau jalan juga bisa, saya sih nggak masalah. Oke, tolong saya dikasih tahu aja kalau libur, kalau enggak ya hajar bleh. Deh, sekarang urusannya, bentar. Kita masuk ke kuliahnya. Oke, ini kuliahnya, forensik. Sebagian besar udah dibahas sih sebenarnya. Sebagian sudah besar dibahas. Minggu lalu kita forensik file system. Jadi sudah lumayan oke forensik file system. Sekarang kita yang udah mulai yang susah nih ya. Saya mau nambahin sebetulnya materi satu lagi. Forensik terutama lebih ke arah tata kelola lah. Jadi ternyata kebanyakan, kalau saya perhatiin, kebanyakan pertanyaan dari kejaksaan, dari pengadilan, bukan ke arah yang ini kan hardcore banget forensiknya ya. Jadi pertanyaan penjaksaan pengadilan segala macam lebih arah ke tata kelola. Tata kelola tuh misalnya gini, kayak kita ngaudit ISO 27001 lah. Dokumen ini ada nggak sih? Dokumen ini ada nggak sih? Jadi dia nanya dokumennya ada nggak? Terus yang lain misalnya gini, kalau terutama di pemerintah ya, kalau ada pengadaan barang itu kan ada spesifikasinya. Jadi mereka akan berpegang sama dokumen-dokumen spesifikasi seperti itu. Jadi kesalahan itu terjadi kalau kita tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi. Gitu. Jadi mungkin sistemnya operasional jalan, tapi nggak sesuai sama spesifikasi. Biasanya ini akan bermasalah kalau misalnya kalau ada trouble di sistemnya. Misalnya kena ransomware lah, kehack lah, segala macam. Nah, mulai diurut nih. Kok bisa sistem yang diadain barangnya kok bisa sampai kehack gitu. Ini dulu yang pengadaan kayak gimana nih? Nah, udah mulai kacau tuh ceritanya. Jadi urusannya forensiknya bukan forensik yang dikenalin sama di kuliah. Itu forensiknya beda banget ternyata. Forensiknya mulai ngeliat kalau terutama di pemerintah ya, aturan dan sebagainya. Jadi saya mungkin di kesempatan yang mendatang saya mulai ke arah situ. Karena pemerintah banyak kayak gituannya banget sih. Oke. Kita akan masuk ke ADB di sini. ADB Android. Saya punya masalah sedikit karena ini ada 3 HP depan saya. Kabelnya nggak bagus-bagus amat dan 1 HP saya lupa passwordnya. Seru kan?
Sebenarnya HP-nya dua, satu lagi tablet. Samsung apa nih lupa. Jadi ada Samsung tablet, terus ada dua HP. Yang satu Xiaomi, yang satu lagi Huawei. Oke. Dan kabelnya nggak semuanya bagus. Konsekuensi kabel nggak bagus, komunikasi antara HP ke komputernya nggak bagus sih. Oke, saya akan masuk ke forensik pakai ADB. Jadi ini forensiknya forensik HP banget. Ini bisa, ini jam berapa sekarang? Jam 7 lebih 6. Saya lagi mikir enaknya langsung praktek aja atau ini bisa langsung praktek sih. Ini bisa dibaca-baca ya, baca-baca. Tapi intinya kalau logical extraction itu kondisi HP masih on, kita bisa ambil datanya, bisa pakai Bluetooth atau apa segala macam, itu logical. Kalau fisik itu HP-nya dimatiin, terus kita ekstrak dari hard disk tanda kutip ya, sebenarnya SD card-nya atau apa hard disk ininya dia ya. Jadi itu yang physical extraction tuh kayak gitu. Terus kita juga perlu belajar teknik routing dari Android kalau diperlukan. Oke, masing-masing HP ini routingnya macam-macam. Jadi paling gampang kalau mau belajar yang ini jangan percaya sama yang saya tulis di sini ya. Belum tentu benar soalnya. Jadi ini perlu pakai ADB, Android Debugging Bridge, buat ngomong ke HP-nya. Kemudian terus kita kadang-kadang perlu ngerouting tuh HP. Ngerouting artinya HP yang normal, user tidak diizinkan masuk ke shell root admin yang normal. Konsekuensinya kita nggak bisa nginstall, nggak bisa apa, bisa masuk tapi sebagai user aja, kayak gini lah. Nah kalau ini root nih ya, oke. Kalau yang ini user. Jadi HP diizinkan sampai user yang ini. Sampai titik ini aja diizinin. Tapi kalau sampai rootnya nggak diizinin. Nah untuk itu kita harus nge-root si HP-nya supaya bisa jadi admin. Nah ini paling gampang harus tanya sih ke siapa namanya, ke Google ChatGPT paling gampang ya. Gimana cara nge-root HP apa gitu. Jadi mereka ditentuin nge-rootnya pakai apa. Salah satu tool buat nge-root yang sering dipakai ya adalah TWRP ini. Kadang-kadang dipakai. Cuman TWRP pada dasarnya kita ganti nge-flash si ROM-nya HP. Ini riskan, jujur nih resikonya tinggi banget karena si HP-nya bisa rusak. Dan jangan khawatir, saya udah ngerusakin berapa HP sih. Jebol HP-nya, saya flash jebol, rusak, nggak bisa dipakai deh. Kira-kira kayak gitu. Ini saya waktu itu nge-flash berapa kali ya, 2 kali 3 kali berhasil, lama-lama rusak deh. Ya sudah, dibuang HP-nya. Oke, jadi harus hati-hati mainan yang ini. Cuman kalau udah di flash kayak gitu, dia HP kayak HP baru, kosong sih sebenarnya. Kalau saya ini nggak rekomen sih sebenarnya, soalnya resikonya ketinggian. Dah, terus saya akan coba balik lagi. Jadi paling gampang pakai ChatGPT ya. Coba bagaimana cara routing Samsung, kira-kira gitulah. Nanti diterangin caranya, beda-beda Samsung ya. Nah ini perhatiin nih, backup data penting. Tidak semua model bisa di-root dengan cara yang sama, jadi masing-masing bisa beda-beda. Baterai sekian, atur ini dan sebagainya. Oke. Odin. Oke, saya ada Samsung sih, tapi saya nggak nge-root nih Samsungnya ini. Oke, jadi caranya nggak sederhana sih caranya, gitu. Kalau root. Oke, jadi kalau bisa kita akses tanpa root ya sudah, alhamdulillah banget itu. Ini sekarang kondisinya saya akses tanpa root, konsekuensinya nggak semua yang kita mau bisa dikerjain, soalnya dia bukan root, gitu ya. Tapi lumayan lah. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Nah, sekarang kita mulai melakukan pakai ADB. Oke, ADB itu pada dasarnya buat ini ya, buat debugging itu nyari bug sih sebenarnya.
di Android. Kita bisa install, kalau pakai Linux gampang, kalau pakai Windows saya nggak tahu. Kalau di Ubuntu tinggal apt install Android Tools ADB, Android Tools Fastboot, mulai ke install, atau bisa ADB aja. Nah, kita harus kasih izin, kalau perlu kasih izin supaya dia bisa ngomong ke USB. Ini buat ngomong ke USB sih sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di si HP-nya kita perlu aktifkan USB debugging. Oke. Caranya kita harus enable dulu option buat developer. Yang sering adalah kita harus ngedudul, ngeklik berkali-kali nomor build dari si HP. Oke, build number ini harus diketik berapa kali. Sebagian besar gitu caranya. Oke, jadi biasanya tekniknya adalah masuk ke setting, kemudian ntar gue lihat, lupa gue. Setting sistem, ini setting udah gitu masuk ke ini udah dibuka sih soalnya, bentar. Setting, kemudian about device paling bawah, about device, terus di situ ada software info. Ulang ya, setting, about device, software info. Di situ ada build number, di dalam software info itu ada build number. Ini kalau di Samsung ya. Sebagian besar Android itu kayak gitu ya. Setting, about device, kemudian ada build number, about device, terus kemudian iya tadi gitu ya, build number. Itu diklik sampai 7 kali. Oke. Ini tulisnya berkali-kali, rata-rata 7. Itu di Samsung. Tapi nanti kalau mau gampang tergantung HP-nya, kita caranya gini aja. Cara enable developer option di HP apa gitu. Ini kenapa kayak gini? Kok ada kayak gini sih? You are screen sharing ya? Iya, cuman nutupin gue ini makhluk ini nih. Oke. Di Samsung atau di Xiaomi. Tuh kan. Oh, ini beda kan. Masuk ke about phone. Jadi setting, about phone, ketuk new version. Ini versi nih. Xiaomi versi 7 kali. Now you are a developer. Setelah masuk ke developer, kita masuk lagi ke setting, terus masuk ke developer option, terus masuk ke additional setting, terus USB debugging di onin. Jadi beda-beda sih masuk HP. Tolong dilihat di masing-masing HP nanti. Cara paling gampang sih pakai ChatGPT aja. Saya jujur banyak pakai ChatGPT soalnya kalau browsing di Google puyeng. Dan kalau kita tahu versi HP benernya, mending ditulisnya ini ya. Ini kan Xiaomi. Harusnya Xiaomi versi apa gitu. Beda-beda soalnya. Seringkali beda-beda. Ini juga si Huawei yang saya pegang juga beda, nggak kayak gini caranya. Jadi lumayan beda-bedanya. Oke. Jadi setelah itu yang penting harus USB enable. Kalau di si Huawei itu ada tambahan lagi, harus di allow lagi enable waktu di charge. Oke. Jadi kayak gitu caranya. Nah, sekarang ini udah beres. Nah, kemudian asumsinya di dalam Linuxnya sudah diinstal ADB. Sudah diinstal. Nah, sekarang buat ngomong ke HP-nya kita ketik ADB device. Jadi di sini saya gedein dikit. Ini clear layar ya. ADB devices. Oke. Ini kelihatan ada 2 device yang connect. Pada saat dia connect, biasanya di layar si HP-nya ada pertanyaan. Ini ada apa, komputer ID-nya kayak gini mau connect, dikasih izin nggak? Jadi ada kayak gituannya ya.
Jadi dikasih izinnya, diizinin dong, kalau kalau nggak diizinin nggak bisa connect. Jadi ini ada dua yang nyambung, yang bawah ini Huawei, yang atas ini Samsung. Jadi ini Samsung, ini Huawei. Ini kondisi udah nyambung dua-duanya. Oke, nyambung dua-duanya. HP yang ketiga saya lagi di charge, ini Xiaomi lagi di charge. Ini baterainya tinggal berapa persen nih sekarang? 17%, lumayan. Cuman nih kayaknya nih Xiaomi kemarin dipakai sama anak, udah gitu dia ganti ininya apa? Setting-settingnya apa, security-nya buat login sekarang diganti, bapaknya nggak bisa make. Dasar kelakuan. Begitu baterainya habis lagi, alah. Jadi ini si apa, Xiaomi ini dipakai buat ngoprek emang, cuman kan sebel aja kalau udah kayak gini kan. Kalau udah gitu harus di, tadi baterai udah nol banget, nggak bisa dipakai, jadinya kacau. Dah, kita udah kayak gini, oke. Nah, kemudian kita bisa main gini, bisa dimainin HP-nya. Coba, nah, saya buka dulu ya. Oke. Kalau udah terdeteksi muncul serial number, kita bisa bikin screenshot, bisa ambil screenshot segala macam gitu. Ini bisa macam-macam lah. Perintahnya banyak sih, macam-macam ya. Ini ada masuk ke shell, terus ada yang pull, ada yang ngambil log, kita bisa ambil data, paling keren mah shell. Oke. Cuman ini kalau satu HP, kalau ada dua HP gimana caranya? Gue kagak tahu, lupa. Oke, kalau ini satu HP gampang, dia shell langsung masuk ke HP itu dong. Ini saya ada dua yang nyambung nih, HP-nya ada dua ya. Jadi kita coba aja gimana. Oh ya, tapi secara umum dulu ya. Secara umum dulu, kita bisa masuk ke shell. Shell tuh maksudnya ini ya, ini shell. Masuk ke shell, ini kan Linux laptop saya. Nanti kita akan masuk ke shell ini, tapi yang punyanya HP langsung. Oke, kita bisa pull, ngambil file. Kita bisa ngambil log, itu ini baca log ya. Logcat itu buat ngelihat file. Terus kita ini pull, ini shell, kita bisa install, kita bisa berhentiin aplikasi. Terus apa lagi? Paling gampang, kalau ada apa-apa paling gampang masuk ke sinilah, ChatGPT atau Grok atau apa ya. Berikan, alah ya. Ini lagi, mantap dah. Berikan daftar lengkap perintah ADB. Oke. Jadi kita bisa paling enak belajar pakai kayak ginian doang lah. Jadi ada device, version, start server, kill server, connect ke wow. Oke, disconnect. Terus shell, reboot bootloader, reboot recovery, jalankan ADB sebagai root, push, pull, logcat, bug report, install. Ini kita bisa nama paket yang ke-install, kita uninstall, kemudian banyak banget dah. Tadi bisa dicoba-coba. Oke. Wow, saya belum nyoba yang ini nih. Oke. Yang seru adalah yang ini, sideload. Ini buat ngeflash, bisa OS ini loh, hati-hati nih. Sideload ini bisa OS yang di load. Oke. Oke, sekarang saya bagaimana perintah ADB untuk dua HP untuk memilih. Soalnya HP-nya ada dua yang nyambung. Oke. Ini kita lihat ada dua nih. Oke. Ada serial, oh ini dia. Ini dia serial number ya. Jadi kuncinya di situ, minus S serial number. Oke. Terus kita bisa masuk ke shell salah satu. Oke. Jadi ini kuncinya di sini, minus S numbernya itu.
Jadi kalau saya di sini kondisinya yang ini. Oke. Jadi kalau saya mau masuk ke shell yang Samsung, ini yang Samsung ini bentuknya tablet kecil, nggak dipakai di sini, nggak dipakai. Ini saya pakai buat Al-Quran. Jadi kalau saya baca Quran, adanya di sini nih. Jadi SD card-nya isinya Quran semua. Jadi ini yang ini buat masuk surga sih intinya. Kalau yang ini buat masuk neraka. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke yang ini ya. Masuk yang sini. ADB minus S. Saya ambil. Shell. Sekarang udah pindah, sekarang saya ada di shell-nya. Ini perhatiin beda ya. Kan ini kan root i5. i5 itu komputer saya, i5. Nah, ini shell-nya punya si HP. Oke, perhatiin yang ini root, yang ini user biasa. Karena dia tidak, ini HP-nya nggak ada yang di root sih, user biasa. Nah, ini kita bisa lihat foldernya apa aja. File yang ada di situ apa aja. Oke. Ini udah Linux juga sih. Jadi dalamnya Android kan Linux juga. Saya tuh sorry. DF. Oke. Kebiasaan pakai Linux, ada minha segala macam, ini nggak bisa ya. Ini rada blow on dia. Oke, clear layar dulu. DF. Kita pengen lihat kondisi file sistemnya. Ini kelihatan di dalamnya ada sekitar berapa giga nih. Size-nya sekitar 700-an mega. Ini punya di internal HP-nya, kemudian di sini ada eksternal SD card 30-an giga lah. Kalau mau ngelihat yang dalam SD card-nya, ini alamatnya ini ya, storage external SD card. Oke, saya CD aja ke sini. CD storage external SD card. Oke, clear. Jadi saya sekarang ada di storage external SD card LS. Di sini ada beberapa folder, ada Android, DCIM, My Quran. Saya masuk ke Android. Ada media, ada Quran. Oh, kosong. Data. Oke. Android apps. Coba saya ke directory ini. CD. Ini ya. Com Quran Lab Android Quran. CD. Oke. Files. Quran Android, CD audio, ini audio. Oke. Kalau kita pengen dengerin Sudes, ini udah MP3 audio yang dari Qurannya. Oke, ini nomornya nomor surat sih, nomor surat, tapi imamnya Imam Sudes. Saya sendiri jarang dengerin Sudes sekarang. Saya lebih suka sama yang ini sih. Yang ini nih. Kayaknya. Itu yang satu lagi siapa ya? Lupa gue. Nah, tapi kira-kira kayak gitulah. Oke. Jadi sebetulnya bentuknya datanya berupa file. Disimpan di folder yang mana nggak tahu. Dan ini kebetulan ada 2 Quran sih sebenarnya dalamnya. Yang satu punya dipakai sama istri, soalnya dia pengennya apa ya, ada bacaan bahasa Indonesianya itu loh. Saya udah males baca, percuma baca itu. Saya langsung ininya aja, dengerin ngajinya lebih enak gitu ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Oke, nah
khusus buat kita lepas lagi ya beginilah kabelnya, lepas nyambung. Kalau lepas ya sudah, game putus. Ini kabelnya nggak begitu bagus. ADB devices, nah nyambung lagi, tapi kondisi lepas. Coba sekarang kita masuk yang ini ya, -S yang ini. Shell ls clear dulu ya, df. Wah, ini folder-foldernya kemana aja, nempelnya kelihatan di sini. Oke, kelihatan dia punya paling gedenya berapa nih? Punya storage, punya SD card segede gini, ini SD cardnya. Kemudian ininya sendiri segini. Ini DM SDA. Bingung dah pokoknya. Yang benernya yang ini sebetul slash, tapi kok beda ya. Kayaknya yang ini nih, SDA 24, tapi nggak tahu nih. Ini berapa? 250-an. 250-an. 256 kayaknya ya. Giga kayaknya. Harusnya. Saya nggak pakai eksternal sih sebenarnya, tapi ada eksternalnya, aku baru lihat gue. Ada eksternal storage-nya nih, SD card-nya ada. Oh, dia kelihatan sebagai SD card, padahal bukan ini. Ininya dia, internalnya dia segitu gede, 256 giga. Ini internalnya dia ya, 256 giga. Jadi oke banget nih. Emang saya tidak makain SD card di makhluk ini. Ini mereknya bukan Huawei, sebenarnya mereknya Casio, dikasih orang. Ini saya dapat gara-gara saya jadi jurinya Huawei. Udah gitu nggak dibayar pakai duit, dibayarnya pakai HP. Ya udah, alhamdulillah dikasih HP lah gitu. Jadi kalau jadi juri enaknya gitu, kadang-kadang dikasih HP. Ya. Cuman Huawei rada horor makanya, tidak kayak Android normal gitu, jadi makanya rada kacau juga sih. Nah, sekarang kalau kita mau masuk, kalau mau melakukan forensik, ya, misalnya nih, ada nggak di sini? Waduh, kagak ada. Coba kita baca-baca di sini ya. Oke, ini nggak bisa dikerjain. Install my application. Ini nge-remote dari komputer saya. Saya ini kalau yang ini, contoh yang ini kira-kira gini. Ini aplikasinya, APK-nya harus kita download di handphonenya kita. Terus dari komputer kita install aplikasi ke HP. Jadi caranya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba yang screenshot. Oke. Tapi nggak tahu nih si Huawei bisa nggak ya. Kalau yang Samsung kemungkinan besar bisa. Kalau Huawei saya belum nyoba. Soalnya Huawei itu rewel banget. Kita lihat di sini dulu ya. Sorry, salah. Mana dia? Ini dia. Oke. Jadi perintahnya kalau udah dalam shell, jadi ini harusnya ditambahin -s apa. ADB -s apa. Nah, kemudian di sini tadi ls, cd, cat, dan lain-lain itu kayak Linux biasa aja. Nah, kita bisa ambil file nih. Oke. Pool apa, segala macam. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ngambil file. Caranya paling gombal sih. Saya keluar dulu ya. Ini tetap di dalam. Satu tetap di dalam. Saya akan dari luar sini. Saya akan mkdir kuliah. Saya bikin folder namanya kuliah. Saya di kuliah. Oke. Jadi saya posisi ada di ini, yang ini di komputer saya. Oke. Foldernya kuliah, kemudian saya yang ini adanya di dalam HP. Oke. Cuman struktur file sistemnya si Huawei lumayan pusing. Kalau kita lihat tadi bandingin sama yang Samsung ya. Ini kan banyak banget kayak gini aja nih. Puyeng kepala. Oke.
Paling saya masuk yang ke slash. Oke, sekarang coba saya masuk ke slash. Oke. Saya mau nyari home directory sih sebenarnya. Oh, ini ada reset factory config. Coba kalau cut reset factory config isinya apa? Keyboard guide MP4. Oh, ada videonya ya. CD-ROM auto run ISO. Jadi ini kalau mau factory config-nya mau dijalanin, tapi ini posisinya harus di root ya. Karena ini kita user biasa, kita tetap nggak akan bisa jalanin makhluk itu sih. Saya tuh pengen nyari doc-nya ada di mana. Kemudian ada di data ya. Kemungkinan ada di data ya mungkin. Sorry. Nggak bisa. Data buat data OS rupanya. Saya mau cari doc. Ada di home usernya, ada di mana? Version system storage. Oke. SD card 0. Oh, ini dia. Oke. Jadi adanya di storage SD card. Di sini ada dokumen, movie dan sebagainya ada di sini ya. Wih, Palapa juga ada di sini. Oke. DCIM tempat foto-foto dan sebagainya dari sini. Coba lihat masuk DCIM ada isinya nggak? Kayaknya harusnya kosong sih. Kamera kosong. Jadi nggak ada foto. Karena ini HP nggak pernah saya pakai buat moto banget. Kecuali kemarin berapa kali dipakai buat ngerekam workshop yang ada di TTS. Jadi siapa waktu itu ya kemarin ya? Noras lagi ngasih workshop sama siapa, Pak Yopi. Itu saya rekam pakai HP ini sih. Tapi videonya udah ditransfer, udah delete, nggak ada semua. Coba kita masuk ke dokumen. Oke. Ini ada beberapa dokumen. Ada naskah LX Media, ada SPT ini, ada kawal Pilpres. Ini ya. Naskah LX Media bentuknya apa? Oh, folder. Oke, ini ada folder naskah LX Media. Oke, sekarang saya pengen ngambil semua dari folder dokumen. Oke. Jadi caranya sebetulnya ini harus tahu foldernya di mana. Klik kanan copy. Saya masuk ke kuliah ini. Coba percobaan. ADB minus ADB device dulu ya. Oh, devices. Oh, oke. Pakai S ya device-nya. Kalau device doang nggak mau dia. Devices ini nomornya udah. Sekarang ADB pool. Saya harus pakai min S, cuman sebelum lupa. Mudah-mudahan mau cara kayak gitu. Saya ambil nih. Oke. Jadi saya ngambilnya bukan satu dokumen. Semua dokumen yang ada di folder dokumen saya ambil. Jadi kalau bintang kan semuanya diambil. Harusnya pakai rekursif minus R, tapi nggak tahu nih harus pakai rekursif nggak ya? Saya nggak tahu. Jadi yang ini yang keambil yang ada di situ aja, pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. No such file. Ya udah kepaksa diginiin ya. Atau inilah kawal Pilpres. Klik kanan copy. Oke. Oke, coba kita lihat ini kayaknya berhasil kayaknya. Coba kita lihat clear layar. LS. Ini di sini ada file namanya kawal Pilpres 2019 PNG. Coba kita lihat home kuliah kuliah. Ini ada kawal Pilpres PNG. Ini dia. Oke. Jadi tadi file yang ada di sana berhasil diambil.
Cuman saya lagi penasaran kalau mau bintang bisa kagak. Dia nggak mau, dia goblok banget, dia nggak dikasih bintang, nggak mau, dia bego. Itu kan harus ada file teksnya ini. Jadi ada nama filenya dimension banget. Oke. Nggak bisa dia rekursif kayak gitu, nggak mau. Oke. Sekarang kita coba ini ya, screen capture. Jadi kita shell tapi nggak masuk ke shellnya, kita langsung jalanin program screen capture. Oke. Tuh kan putus-putus nih kondisinya. Parah nih. Ini kalau bunyi-bunyi itu berarti dia lagi putus nyambung nih. Bentar. Oke. Dan ini saya masukin ke ininya dulu ya. Ke front apa sih? Halaman depannya. Nah, putus. Coba Oke. Ini kita punya masalah. Karena si screen capture ini harus disimpan dulu di SD card lokal di sebelah sana, berarti kita harus tahu lokasinya dia. Oke, kita akan melakukan screen capture, ini percobaan banget. Nah, ini lepas kan? Ini lepas nih. Jadi masuk ke shell dulu. DF. Tadi masuk kemana, bisa masuk ke sana tuh ya? Lupa sih. Oh, sorry. Oke. Clear. LS. SD card. Oke, ada SD card. SD card. Lepas lagi. Oke, yang Huawei parah. Kabelnya nggak bagus. Harus ganti kabel intinya. Sekarang saya akan masuk ADB devices. Tuh kan masuk lagi tuh, nyebelin tuh. Alah, dua-duanya putus. Oke. Sorry, kabelnya jelek. Jadi ya begitu. Putus lagi nih. Tuh kan. Putus nih. Putus nyambung. Pakai dua banget nih urusannya ya. Oke. Jadi sebenarnya bisa. Berarti USB-nya butut kali ya. Jadi lewat USB hub sih soalnya. Oke. USB-nya butut. Coba kita cobain sekarang. Yang akan saya kerjakan adalah screen capture nih sekarang ya. ADB devices. Oke. Aduh, putus. Nah, kan? Lagi putus. Putus lagi. Mana caranya biar nggak putus-putus ya? Putus lagi. Resek nih. Parah nih. Satu aja. Nggak nyambung. Alamak. Parah. Ya udah. Nah, putus lagi. Nyambung putus. Ntar, gimana caranya ya? Kabelnya butut. Ya, kabel USB. Butut banget, kagak nyambung. Ya, putus. Ini beda, jadi USB-nya nggak lewat USB yang sama. Kedua nih, bismillahirrahmanirrahim. Satu yang nyambung, satu lagi kagak nyambung. Jadi Samsung kagak nyambung, si ini nyambung. Oke, Samsung nyambung. ADB minus S ini. Saya mau masuk ke sini ya. Atau yang lagi layarnya nyala adalah si siapa namanya? Samsung yang layar lagi nyala, ADB minus S. Saya masuk ke Samsung dulu. Soalnya mau saya screenshot sih sebenarnya, intinya gitu aja. Shell. Oke, CD
SD card. Oke. Di sini ada SD card. Di dalam SD card ada download misalnya. Oke. Dalam SD card ada folder namanya download. Oke, sekarang saya akan nge-remote dari komputer ini. Ya, putus lagi. Aduh, putus. Sambungan putus. Nah, kan? Putus. Ya, putus. Putus. Coba lagi lihat. Oke. SD card. Putus lagi. Alah, gimana caranya ya? Reset. Ya, gitu. Stres. Kalau nyambung kita bisa ngerjain macam-macam di sini sih. Ini saya kepaksa review contoh aja ya. Contohnya, tapi yang urusannya bukan ini sih sebenarnya, urusannya kabelnya harus bagus, harus nyambungnya bagus. Jadi kayaknya ini masalahnya bukan di kabel, ini USB-nya dua-duanya putus sekaligus. Jadi masalahnya di USB komputer saya yang saya pakai ini. Ini lewat dua port USB yang beda loh ini, portnya beda, tapi USB-nya putus dua-duanya, kacau banget. Oke. Oh, coba saya lepasin dulu nih harddisknya. Ini ada harddisk unmount. Ini saya lepasin harddisk ya, bentar. Mungkin dia nggak kuat dikasih. Oke. Oke, harddisk saya lepas. Mudah-mudahan harddisk lepas dia lebih kuat nih. Soalnya kan harddisk narik arus. Arusnya kegedean, USB-nya nggak kuat kayaknya gitu sih. Karena dia harus ngempanin arus buat ini semua. Oke, sekarang kita percobaan. Yang lagi nyala adalah si sebenarnya si Samsung. Ini Samsung. Oke, ADB Samsung. Paste. Shell. Oke, saya masuk ke Samsung, CD SD card. Oke, sekarang saya masuk ke download misalnya. Jadi ada folder namanya SD card download. Oke, sekarang saya akan masuk sini. Saya akan perintahin Samsung untuk screenshot. Jadi caranya sebenarnya nggak susah. Nih, screenshotnya yang ini adalah screen capture. Terus hasilnya disimpan ke SD card download tadi. Oke. Jadi ADB minus S. Lupa. ADB minus S ini. Copy, paste. Terus kita kasih shell. Terus perintahnya adalah screen capture. Hasilnya disimpan ke folder downloadnya tadi. SD card download. Pakai S kagak? Download tanpa S ya. Oke. Jadi simpan situ. Walah, harus dikasih nama ya. Dikasih nama enaknya apa? Berarti ini ngaco nih. Oh, dikasih screenshot PNG. Oke. Jadi udah bikin screenshot, dia disimpan ke folder download, namanya screenshot PNG. Saya tarik itu filenya pakai pull. Oke. Ke folder saya. Pull.
SD card screenshot PNG-nya diambil. Ambil ke titik tuh folder yang saya lagi kerja sekarang. Oke, coba kita lihat sekarang di sini ada file namanya screenshot. Coba kita lihat isinya apa. Ada dalam, nah ini dalam folder kuliah ada screenshot. Kalau kita lihat ini adalah layar dari si siapa namanya, si Samsung. Ini tablet bentuknya ya, tablet, bukan tablet gede, tablet kecil. Di sini ada Qurannya. Jadi ini saya pakai buat itu doang sih. Jadi ini ada handphone yang nggak dipakai buat apa-apa, dipakai buat Quran akhirnya sama bapaknya. Anaknya nggak ada yang mau pakai, handphonenya kekecilan kali ya, nggak bagus. Kalau saya sih happy-happy aja dengan kayak gituan. Oke, coba kita lihat yang ini bisa nggak ya? Wah, loh, mati, lepas lagi nih gara-gara saya. Ini udah azan belum sih? Udah ya? Udah azan ya? Kok kayaknya dengar azan samar-samar tapi belum sih. Azannya masih jauh kayaknya. Oh, masih ngaji kayaknya. Oke, kita coba ya. Oh, oke. Oh, azan. Udah. Oke, kita maghrib dulu. Kita akan masuk lagi nanti. Oh, udah jam segini udah azan ya, jam 5.47. Berarti makin kesini ya. Berarti kita akan masuk lagi jam berapa? Jam 6.30 kurang lah ya. Oke, jam 6.25-an gitu ya. Kita mulai lagi ya. Ini saya tutup dulu. Ntar, ini saya harus stop share screen. Kemudian ini ditutup dulu.